Pemukiman rumah bedeng ini jauh dari kata layak. Namun inilah realita kehidupan. Kumuh dan pengap menggambarkan suasana kehidupan Kuswarini, bocah yatim yang hidup di pemukiman pengepul rongsokan atau barang bekas yang berada di kota Depok. Di rumah bedeng dengan seng dan triplek ini menjadi tempat mereka berteduh dari panas dan hujan. Di sini juga menjadi saksi betapa pentingnya menuntut ilmu membaca Al-Quran. Pak Rusmanto? Iya. Bisa tahu di sini dari mana, Pak? Kita dengar dari ini aja berita viral gitu. Ini ada anak pemulung yang menghafal Quran. Itu lokasinya di tempat pemulung. Kalau nggak salah namanya Kuswarini ya? Iya. Nah, luar biasa ya, Pak ya. Berarti anak siapapun, walaupun keterbatas, mungkin ya namanya kerjaan orang tuanya mulung pasti ada keterbatasan kan? Iya, betul. Tapi tidak menyurutkan semangat untuk hafal Quran, Masya Allah. Nah, untuk itu kita sebagai bentuk apresiasi, kita ingin kasih sedikit bantuan ke Kuswarini. Waduh. Dari rumah yatim sendiri, ada nggak kriteria membantu gitu? Maksudnya, mesti ada prestasinya atau gimana? Iya, kita berkecimpung di bidang pengelolaan anak asuh yatim dan duafa. Nah, untuk kriteria itu sendiri, yang pertama yatim, terus dia nggak mampu, terus duafa juga bisa masuk kriteria untuk dapat bantuan. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Jadi kriteria adalah yatim berprestasi, duafa juga. Terus apalagi ini yatim berprestasi ya luar biasa. Maksudnya kita sebagai bentuk apresiasi untuk si yatim ini supaya lebih semangat lagi belajar Qurannya gitu ya. Nah, di rumah yatim sendiri, Pak, ini kan mau bulan Ramadan nih. Iya. Ada program nggak? Kalau untuk rumah yatim di program bulan Ramadan itu ada buka sahur bersama yatim. Oh, ya? Ya, maksudnya buka sahur untuk yatim. Walaupun di tengah pandemi itu berarti protokol kesehatan tetap diutamakan. Atau sahurnya tetap Di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Cuma kita bantu juga untuk bukanya, untuk sahurnya gitu. Berarti program rumah yatim door to door buat sahur gitu, maksudnya anterin ke rumah-rumah gitu. Wah, luar biasa. Juga ada untuk THR dai. Apa tuh? THR dai. Itu gimana maksudnya, Pak? Bisa untuk dai sebagai bentuk apresiasi juga. Luar biasa. Ini Ngajar anak-anak. mungkin di sini rumahnya kali ya, Pak ya? Coba saya tanya ntar. Assalamualaikum. Ibu, Pak, mau nanya rumah Kuswarini.
Terus? Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, ini benar rumahnya Kuswarini? Iya benar Mas. Oh, boleh saya ngobrol Bu, tapi di depan sini. Boleh? Ya. Nah, jadi gini Bu, ayo Kus, di sini. Kamu Kus kan? Iya. Di sini Kus, di sini. Di sini aja. Samping saya. Saya kan Adit Bu dari Jak TV. Iya. Saya Rusmanto dari Rumah Yatim, Ibu. Oh. Saya Indra dari Rumah Yatim juga, Ibu. Nah, Ibu, saya pengen ngobrol Kus. Anak keberapa sih? Anak kedua. Kedua Bu. Iya. Yang pertama Kuswanti. Kuswanti sama Kuswarini. Iya. Bu, Ibu kerjaannya apa Bu? Kerjanya ngeling. Cari aqua. Capek Bu? Berat? Ya kerjanya gitu ya kita iniin aja. Buat hidupin anak. Masya Allah. Kuswarini, bangga nggak sama Ibu? Insya Allah bangga. Allah bangga. Kuswarini, umur berapa sekarang? 16. 16? Iya. Saya dengar Kuswarini penghafal Quran. Insya Allah. Insya Allah. Jadi berarti Pak, kita di sini ingin memberikan apresiasi kali Pak ya? Iya. Tepatnya kita mau ngasih bantuan, sedikit bantuan Ibu untuk Kuswarini sebagai bentuk kepedulian kami dari Rumah Yatim dan juga para donatur terhadap Kuswarini yang sudah punya prestasi lah. Ini bentuk apresiasi Bu dari kami dari Rumah Yatim untuk Kuswarini. Bu, bangga nggak Bu punya anak penghafal Quran? Bangga. Alhamdulillah. Insya Allah. Biar pinter ya. Amin. Biar depannya lebih bagus. Amin, amin. Ya udah kita kasih dulu deh. Nah abis ini saya pengen ngobrol tapi dikasih dulu aja. Silakan Bu. Saya terima Diterima ya. Ibu, Makasih ya. banyak Sama-sama, saya. Ibu. Iya Bu. Terima kasih. Ini mau taruh aja dulu kali ya. Taruhnya. Pak Rusmanto. Waduh Pak, kalau melihat di sini ya Pak ya, saya rasa saya bersyukur gitu ya Pak, bisa tinggal di rumah. Tadi cerita bocor segala macam. Pak, sebenarnya tahu Kuswarini dari mana Pak? Kita juga tahu dari media gitu kan, ada seorang anak pemulung yang penghafal Quran gitu. Makanya kita ingin coba berkunjung silaturahmi. Kita pas kebetulan kita juga bawa sedikit bantuan untuk Kuswarini sebagai bentuk support semangat. Apakah itu salah satu program dari Rumah Yatim? Iya, salah satu program dari Rumah Yatim. Bantuan untuk yatim berprestasi. Itu? Iya. Oh. Berarti sudah banyak Pak ya Rumah Yatim membantu anak-anak yang berprestasi penghafal Quran begini? Alhamdulillah berkat dari dukungan dari warga, dari para donatur, kita juga bisa support lebih banyak lagi anak-anak yang berprestasi, yatim berprestasi. Gitu. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, di masa pandemi ini mencari donasi tuh susah nggak Pak? Iya, susah. Itu terasa bagi kami lembaga zakat. Karena intensitas kita dibatasi gitu. Jadi kunjungan donatur ke rumah yatim juga dibatasi gitu. Tapi berarti selama pandemi berkurang ya Pak ya? Iya, berkurang. Nah biar pengen tahu program Rumah Yatim sekali lagi nih Pak. Apa sih biar Kus juga tahu sama Ibu programnya apa ya sih Pak Rumah Yatim? Kalau di Rumah Yatim itu programnya banyak, meliputi 5 bidang. Bidang kesehatan, bidang sosial, kemanusiaan, kemudian bidang pendidikan, ada juga bidang dakwah, gitu. Terus dan yang lainnya. Program Ramadan juga, apalagi pengen Ramadan banyak Pak ya? Iya, Pasti. sebentar lagi kan bulan Ramadan tuh kita juga ngadain program
sahur dan buka untuk yatim gitu. Pak, kalau pemirsa Jak TV ini mau berdonasi ke rumah yatim tuh caranya seperti apa Pak biasanya Pak? Oh iya, bisa melalui scan QR karena kan sekarang medianya media online ya. Kita terbatas untuk ini untuk perkunjungan gitu. Bisa transfer, bisa media QR gitu, bisa jadi barcode. Berarti emang udah dipermudah ya, bisa transfer. Iya. Tuh teman-teman yang punya rezeki lebih bisa transfer, bisa langsung datang mungkin. Iya, bisa langsung Boleh? datang juga gitu. Terus bisa ada QR code ya Pak ya, Iya. oh gitu. Wah luar biasa Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Nama panjangnya siapa sih Kus? Kuswarini doang. Kuswarini aja. Anak keberapa Bu? Kedua. Umur berapa sekarang Kus? 16. Luar biasa. Berarti Bu boleh kalau maaf Bu saya mau nanya Ibu pekerjaannya apa Bu? Dan saya mulung nyari aqua. Mulung cari aqua. Setiap hari Bu? Ini maaf Bu, saya kalau boleh tahu. Setiap hari kalau mulung cari aqua, penghasilannya berapa gitu? Ya enggak seberapa, tapi kan kita adanya begini ya kita nikmatin begini keadaannya. Bu, mohon maaf Bu, saya mau nanya. Bapak kemana Bu? Bapak udah meninggal ya. Udah meninggal? 10 tahun. Berapa? 10 tahun lebih. Berarti pas di usia Kus yang ke Nggak tahu ya. Belum tahu bapak 5 tahun? ya. Belum, 5 tahun. Udah Mas, ini kan Kuswar ini umurnya 16 tahun. Bapak sudah meninggal 10 tahun, berarti 6 tahun 5 tahunan lah ya. Kangen sama Bapak Kus? Kangen lah. Masya Allah. Sering doain ya? Insya Allah sering. Hah? Makam. Di Jakarta? Tinggal di sini sudah berapa lama Bu? Saya dulu pertama di Jakarta. Di mana? Jakarta pertama. Bu, agak suaranya agak kencengan sedikit Bu, nggak Ya, apa-apa? di Jakarta Hah? pertama. Suami meninggal udah lama, berapa tahun gitu, ada 3 tahun lah. Baru aku pindah ke Depok, dibawa temen. Yang di sana ada tempat saya ikuti. Baru masuk lagi sekolah anak saya. Sampai sekarang alhamdulillah. Di sini ya Bu, Bahkan saya bertahan di ya, sini. buat ngikutin anak. Bu, penghasilan sehari gitu dari cari botol gitu ya. Ya Pak, kita mau tahu maksudnya cukup nggak sih Bu? Ya kalau diikutin ya nggak cukup, cuma ini nggak harian. Jadi mingguan. Jadi gimana Bu? Kumpulin dulu sampai Iya, banyak? sampai banyak 2 minggu timbang. Gitu. Kuswar ini pernah nemenin Ibu kerja? Nggak boleh sama aku. Pernah Nggak boleh waktu sama ibu? kecil, kalau yang kecilnya dulu iya, tapi sekarang nggak boleh kayak gitu. Kenapa Bu? Ada cukup saya aja. Yang ngerasain Iya, yang ngerasain ini mah jangan. Saya mau. Saya nggak mau Anda sampai ikut-ikut kayak saya. ya, Bu. Yang saya minta, yang saya berdoa, minta sampai di atas, jangan sampai kayak saya. Itu yang saya minta. Doa saya nggak punya orang tua saya jauh. Barang Kampung saya di Lampung. di Lampung Bu. Saya nggak pernah pulang. Cuma saya mau ngidupin anak-anak saya. Tapi bagaimana Bu? Melihat Kuswar ini sekarang bisa hafal Quran Bu. Alhamdulillah. Sekarang udah alhamdulillah lah bisa sekolah, udah alhamdulillah. Oh, iya? Saya senang. Tapi Kuswar ini sekolah? Sekolah di sekolahin sama guru pengajian. Oh iya. Di masa pandemi berarti lagi nggak ada kegiatan? Tarik. Mondok ditarik, suruh bawa pulang. Bu, Saya pulang. Ibu menurut saya sukses Bu. Dengan keadaan seperti itu, tapi Ibu bisa mendidik anak agamanya kuat gitu Bu. Ya Pak ya? Ngiri. Ya Pak ya? Empoknya SD kelas 4. Nggak semua orang Bu, banyak orang yang kerjaannya bagus tapi anaknya terlantar. Iya betul. Jangankan hafal Quran Pak, surat apa, huruf-huruf Arab aja nggak tahu, sampai nggak tahu Bu. Tapi boleh nggak kalau saya mau ngajuin satu pertanyaan? Gimana? Boleh banget Pak. Apa Pak? Ini Ibu, kenapa Ibu bisa tipsnya untuk ngajar Kuswar ini bisa hafal
juz apa? Heeh. 14 juz itu seperti apa Ibu? Di rumah sendiri gimana sih ininya ngajarinnya Bu? Nah, nanti kalau ya kan saya kan umur nggak tahu. Nanti kan kalau saya nggak ada kan bisa ngajarin saya. Kalau seandainya saya nggak ada umur. Ibu di rumah seperti apa ngajarin Kuswarini ya? Galak kah? Entah emang setiap hari di rumah nggak boleh ikut saya kerja di rumah ngaji, sholat, apa gimana? Ibu. Kata saya mah ya kerja biasa boleh. Kalau fokus buat aku sama saya emang nggak boleh. Fokus buat kerja di rumah nggak apa-apa. Cuci piring apa itu nggak apa-apa. Cuci baju nggak apa-apa. Tapi kalau yang masalah satu ini saya jangan. Itu udah resiko saya. Berarti kegiatannya di rumah ya bantu ibu yang nyuci piring, cuci baju gitu, masak. Masak bisa Kus? Masak apa biasanya? Surbayam. Saya ya Pak. Saya juga alhamdulillah juga sih bisa masak air. Iya. Saya sukanya main ini besi kan. Oh, besi. Nggak malu nggak ini. Jadi megang apa aja cepet. Cepat ya. Gesit ya Bu. Alhamdulillah. Maksudnya emang ngebantu orang tua. Nah Bu, saya mau nanya kan Ibu udah lama tinggal di sini Bu. Tadi saya sempat ngeliat ke dalam kondisi rumahnya tuh Pak. Ya ampun, Masya Allah. Maksudnya gimana Bu, bocor kah? Hujan? Bocor mah ya pasti bocor, namanya tempat dingin. Nah, kadang kan saya benerin, kadang saya naik-naik, saya pakai miber. Oh itu Ibu sendiri yang naik ke atas? Ya, kadang disuruh sama miber sama saya tuh. Nyaman Bu? Itu semua demi Kuswarini, demi anak-anak Bu ya, apapun dilakukan. Sebelum mulung, Ibu kerjaannya apa Bu? Kalau dulu malah saya habis suami saya meninggal, saya nggak punya kerjaan seperti saya ngamen. Pernah ngamen? Saya ingat banget ngamen, bawa-bawa anak. Bawa? Ke jalan-jalan, ya Allah. Di bosnya sudah salah. Anak saya gendong bokong-bokong. Bu, di sini tempat sendiri atau ngontrak? Bosnya yang ada bos. Ngontrak. Berapa Bu? Siap. Yang bayar lampunya. Biar sih. Kan bosnya yang bayar. Ada bos. Oh, jadi Ibu cari aqua itu buat bos, ke bos. 2 minggu sekali ditimbang. Dapat uang. Ya sih. Kalau hujan bocor gimana Bu? Pascas, bocor, netes itu dia. Bu, saya pengen tahu. Kuswarini itu anak yang seperti apa sih Bu di mata Ibu? Bu? Kalau kata saya, kalau buat baik sih dia baik sama orang lain. Cuman kalau gimana ya, sifatnya dia ini buat gesit, ada rada kerasnya, tapi kerasnya keras buat bener, nggak jadi masalah kata saya. Kalau kerasnya buat bener. Pernah punya mimpi nggak Bu? Ingin apa? Ya sama mimpi pengen nyenengin anak. Enggak itu Sampai biar nanti saya anak sampai pokoknya nggak sekolah. boleh kayak saya gitu ya? Ya itu satu. Itu doang. Udah cukup orang tua yang saya minta. Benar saya berdoa sama yang di atas, yang saya minta ya Allah, jangan sampai anak saya kayak saya. Udah cukup saya aja yang Ngerasain ya, Bu? tulang. Merasain susahnya, Udah ngerasain panasnya. Udah ngerasain. Udah 10 tahun lebih, hampir 12 tahun tinggal suami. Bu, sampai Tanpa orang lain nggak kuat. Iya. Tapi saya demi anak, apa aja saya lakuin. Yang penting saya nggak nakal, tangan saya nggak buat nakal. Tuh. Bu, sampai saat ini ada nggak Bu pengen nggak nyenengin anak gitu Bu? Kuping saya tuh buat nyenengin anak saya tuh. Apa Bu pengen kalau seandainya apa yang belum kesampaian nyenengin anak Bu? Kalau saya kalau bisa ya tempatnya jangan terlalu kayak gini banget. Pengen punya rumah gitu maksudnya? Anak-anak saya udah makin gede, malu. Kalau temennya pada datang, malu. Kalau pengen main ke rumah gitu, teman sekolah datang gitu ya? Rombongan.
Ibu-ibu nih dari pondok nih ada yang kesini. Tapi pernah Gus teman-teman kesini? Pernah. Gimana mereka tanggapannya Gus? Iya. Senang-senang aja gitu? Iya. Tapi saya yang ini sendiri gitu kalau ada teman pada datang pada ngumpul ya Allah. Ibu Saya yang- lemes saat ini. Pengen punya rumah yang bagus, Ya bagus mah enggak, yang penting bisa buat pas, ini lah. cukup lah gitu. Maksudnya buat teman-teman datang yang enak. Bisa buat ini dulu Bu. anak-anak saya. Harapan Ibu pengennya Gus besarnya jadi apa Bu? Ya saya kan kalau cita-cita makan itu kemauan dari hati dia sendiri. Ya kepingin apa, jadi apa gitu. Jadi Ibu terserah, yang penting tidak apa ya? Yang penting saya minta sama dia, yang penting satu, omongan nggak boleh keras sama teman. Oh, Dua, kalau bukan barangnya jangan sekali-kali dipegang. Saya bilangin dia, kita manusia hidup kudu jujur. Jujur aja masih salah. gimana nggak jujur gitu ya. Nah, saya pengen ngobrol sama Kus ya Bu. Ya, Mas ya, Pak ya sambil ngobrol. Kus, sayang sama Ibu Sayang. banget. Kus, berarti kan sekarang sudah hafal berapa juz? Hafalnya, Hafal. hafalnya baru 2. Oh, hafal itu gimana sih cara belajarnya? Diulang-ulang. Bisa contohin nggak? Coba maksudnya gimana? Apa surat yang Kus hafal? Apa? Apa Pak? Ar-Rahman. Ar-Rahman berapa ayat? Ayat berapa? 1 sampai 5. Ya 1 sampai 5. Baca. Iya baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was sajaru yasjudan. Dah. Azariyat yang 56 sampai 58. An-Nazi'at, Azariyat. Azariyat belum sampai sana hafalannya. Ya udah. Metodenya gimana sih Kus? Cara menghafalnya? Dibaca setiap malam terus diulang-ulang. Iya. Udah. Tapi di rumah apa Kus kerjaannya? Maksudnya setiap hari baca Al-Quran aja? Enggak, main juga ada. Pernah juga main kan? Main. Main game juga gitu? Enggak, mainnya enggak game. Handphone tapi mainin ya? Main. Oh, tetap main. Di apa namanya? Di pesantren berarti kan? Udah berapa lama? Baru jalan 2 tahun. Kan di sana SMP di sana. Kelas 1, kelas 2. Jalan 1 tahun lah. Soalnya kelas 2 belum sama sekali masuk 3 bulan karena corona dipulangin lagi. Nah, Kus, nih metodenya hafalan Qurannya seperti apa sih? Jadi apa diurut dari juz 1 sampai juz 30 atau kita cari surat yang kita suka, artinya suka, dari gimana? Metodenya gimana? Kan beda-beda kan orang-orang kan? Sesuai sama maunya kita aja. Misalnya dari juz 30 terus mau loncat ke juz 1 juga nggak apa-apa. Mau loncat dari juz 29 juga nggak apa-apa gitu. Yang kita suka dulu gitu, Iya. maksudnya yang kita suka, artinya suka, akhirnya dibaca, hafalin gitu. Jadi nggak mesti urut gitu ya? Iya, kadang juga ditentuin sama ustazahnya di sana. Hafalannya surah yang ini harus dihafalin. Dari usia berapa sih hafalin Quran? Kalau ngaji dari umur 10 mungkin. Dari umur 10? Iya, 9, 10. Udah 6 tahun ya? Oh, biasa. Ini kita mau tanya, ini Pak, apa Pak? Yang silakan Pak, biar Bapak juga ini. Di sela-sela kesibukan Gus menghafal itu juga layaknya seperti anak-anak biasa, ada bermain juga gitu ya. Iya. Itu Oke, kegiatan sehari-harinya nih Pak ya, kita pengen tahu dari pagi coba sampai apa sih? Dari pagi. Ngaji ya, asar aja ngaji. Ya kan saat subuh, Ya. bangun tidur,
tidur lagi kadang. Terus bantuin ibu nggak? Iya kadang. Ngangkat air buat di dalam. Nyuci piring. Kadang juga nyuci baju masih suka mama gantian. Masak? Masak jarang, mama jarang masak. Terus yang masak? Beli lauk matang kadang. Oh, beli matang karena Yang praktis. nggak terlalu banyak juga ya, Iya. maksudnya cuma buat berdua doang gitu. Kakak kan pulangnya sore. Apalagi Pak? Makan sehari berapa kali tuh? 2. Kadang 3 juga kadang. Nih, Kus. Kus itu ini kan baru pengen nggak hafalin 30 juz? Emang targetnya ke situ atau gimana? Iya emang targetnya ke sana. Gitu. Iya. Apa sih yang dikejar? Apakah kan ada nih penghafal Al-Quran ya ingin memberikan mahkota Iya. kepada orang tua di surga sana? Itu? Iya. Iya. Pengen bikin bapak bangga. Wah. Bapak di surga ya? Aduh. Gus, nah, nih rintangannya apa sih? Rintangan menghafal Quran. Ada rintangannya nggak? Pernah nggak lagi ngafalin gitu, kok nggak hafal-hafal ya, kok nggak konsen apa gimana gitu Pak? Kadang kan, ya selayaknya anak-anak kan kadang-kadang lagi pengen main juga gitu Pak, gitu kan? Gimana Gus? Di Gus sendiri tantangannya apa? Ya kadang susah banget ngafalinnya sampai nangis sendiri, susah ngafalin. Pernah? Oh sampai nangis gitu ya? Karena susah ngapalin sampai nangis gitu ya? Kebalap sama temen gitu. Itu yang bikin Gus sedih. Kebalap sama temen. Oh, kenapa sedih Gus? Sampai nangis? Kenapa? Coba cerita. Lagi ngerasain apa? Kangen bapak. Nah, kalau misalkan terus lagi kangen ke bapak, apa yang dilakukan? Doa aja. Doa aja buat bapak ya. Biar supaya tenang di sana ya. Insya Allah dengan semangat dan tekad yang kuat Gus untuk menghafal Quran itu menjadi sebuah kebanggaan nanti buat bapak di sana. Pasti Pak itu, Insya Allah. Doa-doanya nyampe, apalagi kan doa anak yang yatim itu nggak ada hijab atau Nggak ada, penghalang iya. dikabulkan. Sama Allah ya Pak. Ya Pak, saya. Ini ada sedikit bantuan untuk Agus, motivasi semangat belajar. Teman-teman, bagaimana siapnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kembali melaksanakan program rutinasi kita, yaitu program Rangkul Quran. Ayo kita sama-sama meroja hafalan kita. Surat An-Naba. Ayo, wahid, isnaini, thalasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Boleh ngobrol sebentar? Boleh? Ya, yuk. Lanjut. Nah, Mas, Masya saya Allah. Adi dari Jak TV. Masya Dengan Allah. Mas siapa? Dengan Mas Musyafa. Mas Musyafa. Mas Musyafa di sini selaku apa? Saya selaku founder dari Al-Bari Foundation. Apa? Founder dari Al-Bari Foundation. Iya Mas. Jadi
anak-anak di sini yang notabene hampir semua orang tuanya itu pekerjaannya sebagai pemulung, tukang rongsokan dan lain sebagainya, kita bina, kita rangkul melalui program kita Rangkul Quran. Oh ini, Ya. saya tadi penasaran tuh, Rangkul Quran tuh apa? Rangkul Quran itu rangkul generasi dengan Al-Quran, Mas. Kita rangkul mereka dengan Al-Quran. Itu makanya kita ajarkan mereka cara baca Al-Quran, cara menghafal Al-Quran. Nah, dari mulai adab belajar ketika belajar Al-Qurannya, Mas. Gitu. Mas, saya sebenarnya pengen tahu Mas Musyafa sendiri kenapa sih memilih tempat di sini? Kalau memilih tempat, sebenarnya program Rangkul Quran itu bisa di semua tempat ya, Mas. Tapi setelah hasil asesmen kita, ternyata banyak tempat-tempat seperti ini, Mas. Tempat-tempat seperti ini di kampung-kampung yang notabene orang tuanya itu pemulung dan lain sebagainya, itu membutuhkan rangkuman kita semua. Itu mereka butuh kita semua. Mereka butuh kita ada di sini untuk mengajarkan Al-Quran gitu. Rata-rata mungkin banyak kalau program-program yang belajar akademik biasa itu mungkin ada, tapi kalau untuk Al-Quran itu jarang gitu. Jadi makanya kita bergerak mulai dari situ, Mas. Gitu. Nah terus berarti mayoritas anak-anak di sini itu semua anak-anak pemulung yang di sekitar sini. Iya betul, Mas. Jadi mayoritas anak-anak di sini orang tuanya itu pekerjaannya sebagai pemulung. Awalnya udah berapa lama sih di sini? Kalau di sini kita sudah hampir 3 bulan, Mas. 3 bulan. Empat- Awalnya empat susah. bulan, 4 bulan. 4 bulan. Awalnya susah nggak sih untuk ngajak anak-anak sekitar sini untuk mengaji di sini? Masya Allah, susah banget, Mas. Sosialisasinya seperti apa Susah gitu? banget. Bahkan ketika kita Susah banget. susah banget. Kita pertama datang ke sini itu masya Allah anak-anak yang mungkin jauh dari penanaman karakter dan adab ya. Jadi ketika datang di sini sampai kita dibilang, sini kamu. Oh, serius? Iya, kita dipanggil kayak gitu. Tapi itu nggak mematahkan semangat kita untuk mengajarkan mereka semua gitu, Mas. Terus sampai di bulan atau sampai di bulan keberapa mereka bisa lebih baik, bisa pelan-pelan sabar diajarin? Oke. Kalau di kita, alhamdulillah kan kita sudah selama 4 bulan, Mas. Jadi selama 3 bulan kita di sini, kita menanamkan karakter terlebih dahulu, menanamkan adab. Berarti adabnya terlebih dahulu. Adab terlebih dahulu. Baru 1 bulan ini mereka baru menghafal Al-Quran, baru boleh menghafal Al-Quran. Gitu. Berarti benahin adabnya dulu, Nah, iya, baru dikenalkan dengan Al-Quran. Betul, Mas. Gitu. Jadi adabnya dulu kita bina, baru ke Al-Quran. Ada berapa tempat dari Al-Bari itu punya berapa tempat seperti ini gitu? Kalau kita untuk sementara ini baru 2, Mas. Baru 2 di Iya. sini sama di Bogor ada. di Bogor. Iya. Ada berapa pengajar? Kalau pengajar kita sistemnya relawan, Mas. Jadi relawan yang tergerak hatinya untuk mengajarkan anak-anak seperti ini, kita kembangkan, kita latih mereka untuk supaya mereka bisa bantu kita juga di sini gitu, Mas. Mas Musyafa, saya pengen tanya, bagaimana tanggapan orang-orang tua anak-anak di sini dengan kegiatan ini? Responnya sangat positif banget ya. Mereka senang banget ketika kita hadir membersamai mereka di sini, ketika kita hadir mengajarkan mereka, karena memang mayoritas di sini orang nggak mampu ya, Mas. Jadi kalau mungkin mereka pengen anaknya masuk pesantren tapi nggak punya biaya, kita pengen bikin sistem di sini. Di sini anak-anak di sini nggak ada yang bayar, Mas, nggak ada yang bayar. Malah kita sediakan makanan mereka ketika mereka sedang mengaji gitu. Berarti setelah orang tua tahu dengan programnya seperti itu bagus, baru mereka pun dukung, ayo ngaji silakan gitu. Iya, betul. Ada nggak yang marah-marah? Ada yang nggak boleh nggak gitu? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada sih, Mas. Nggak ada sih, Mas. Malah mereka support kita, dukung kita supaya terus mengajarkan. Bahkan kalau kita nggak ngaji nih, libur misalnya, mereka itu malah nanya, Kak, kok nggak ngaji, Kak? Malah mereka terbalik. Sampai sudah seperti itu ya? Alhamdulillah Gitu. sampai sudah seperti, Kak, kok nggak ngaji, Kak? Alhamdulillah. Berarti ini penyebutannya apa sih, maksudnya pengajian kah atau sudah pesantren kah? Kalau kita bilangnya ini program Rangkul Quran. Berarti program Rangkul Quran ya, Iya, dalam program. bentuk ya ngaji bareng-bareng. Betul, Mas. Gini. Iya. Hey, Ngaji bareng-bareng. kalau masalah tempat, dulu kenapa
kerja sama musola ini kan atau gimana? Atau kesini ada musola nih, kayaknya ini bisa dipakai atau gimana? Enggak, sebenarnya dulu kita pernah di sini pernah bagi-bagi makanan. Sumbangan gitu Ya, lah. pokoknya bagi-bagi Bagi-bagi makanan. makanan. Saat kita masuk, ternyata di sini daerah kawasan anak-anaknya belum ada yang rangkul dari segi Al-Qur'annya Mas gitu. Jadi kita tergerak hatinya pengen belajar. Kita pendekatan sama masyarakat sudah 2 bulan waktu itu. Sampai akhirnya alhamdulillah kita diizinkan sama tokoh-tokoh masyarakat di sini, sama masyarakat di sini, sampai anak-anaknya juga alhamdulillah dukung kita. Sulit nggak tuh untuk minta izinnya? Lumayan Mas, karena kita orang luar tiba-tiba kan datang ya. Lumayan sulit sih. Lumayan sulit ya? Iya. Butuh berapa lama, Mas? Hampir 2 bulan kita pendekatan di sini. Berarti jumlah relawan, tadi kan relawan kan, berarti yang ngajar di sini relawan kan? Iya. Sudah berapa orang Mas kira-kira? Kalau di Al-Bari Foundation ini kan punya beberapa program ya Mas. Kita nggak program Al-Quran aja, tapi kita punya program sosial, dakwah, sama kemanusiaan. Jadi kalau untuk total relawan kita untuk sementara ini lebih dari 50-an Mas. 50-an? Nah, tadi saya penasaran nih, sebenarnya penasaran. Tadi Mas Musyafa bilang, wah dari awal bulan pertama tuh anak-anak tuh kata-katanya kurang sopan gitu kan. Metodenya seperti apa sih ngajarin akhlak tuh? Gimana sih? Sebenarnya Diperkenalkan apa dulu? metode yang kita terapkan dari metode pakai hati Mas. Jadi kita melakukan pendekatan itu dari hati kita, dari satu sama lain. Dari anak misalnya si Fulan nih, kita ajarkan, kita ambil dulu hatinya. Secara nggak langsung kalau mereka itu udah dekat sama kita, udah hatinya itu udah nyangkut lah udah sama kita, mereka otomatis bakal ngikutin apa yang kita inginkan gitu Mas. Oh, seperti itu. Barulah masuk ke metode pelajaran Quran. Itu prosesnya itu sampai 3 bulan. 3 bulan Mas. Baru boleh ke Al-Quran. Ini kan sudah berjalan 4 bulan ya Mas? Iya. Saya pengen nanya dulu, ada berapa anak yang belajar di sini? Kalau untuk belajar anak di sini sekitar 50-an Mas. 50-an? 50-an. Ada nggak yang sudah hafal Quran yang paling banyak berapa? Hafal berapa juz gitu? Karena untuk tahfiznya kita baru mulai 1 bulan ini, alhamdulillah anak-anak di sini ada yang sudah hafal satu setengah surat gitu. Ada yang juga udah hafal surat An-Naba dan sebagainya. Itu gimana tuh? Apakah ada hafalan di sini, setoran hafalan atau gimana? Iya, kita pakai sistem talaki Mas. Jadi kita Gimana tuh baca, talakinya? kita baca, contoh ya. Amma yatasaalun. Saya baca, Mas ikutin. Mas Musyafa, kegiatan ini kan butuh dana. Kebanyakan itu donasinya dari mana? Kalau untuk kita saat pertama kita kesini sebenarnya kita untuk awalnya kita patungan Mas. Jadi relawan itu patungan untuk membiayai makanan ya. Dulu kita patungan di sini untuk membiayai makanan. Kemudian alhamdulillah ada orang-orang bergerak hati, ada orang-orang baik bergerak hatinya gitu Mas. Akhirnya mereka support kita, ada juga yang donasi makanan dan lain sebagainya. Ada yang belikan mereka baju, terus baju peci dan lain sebagainya, Al-Quran, semuanya mereka donasikan untuk keberlangsungan program ini Mas gitu. Tapi berarti akhirnya seiring berjalannya waktu berdatangan lah ya itu donasi betul. pelan-pelan. Nanti awalnya modal sendiri ya? Iya, untuk modalnya memang kita awal sendiri. Akhirnya sampai saat ini alhamdulillah banyak orang yang percaya sama kita. Saya mau ngetes Mas Musyafa nih. Namanya siapa ini Mas? Siapa? Oh ya, Dika, Masya Allah. Dika. Nah kalau Dika ini udah ada yang dihafal nggak Mas? Kalau Dika ini baru ayat 1 sampai 5 ya Dika? Ayat Yang 1 hafal sampai Al-Quran 5. siapa Mas? Syifa. Bentar ya, begini. Ya, sambil nanti saya mau coba satu orang ya. Boleh. Selama pandemi gimana kegiatan Mas? Selama pandemi, sebenarnya kita untuk pandemi kemarin banyak rintangan-rintangan sebenarnya sih. Tapi tetap alhamdulillah kita sesuai menerapkan protokol kesehatan sesuai. Tuh, jadi tetap dijaga protokol kesehatannya. Nah, selama 4 bulan ini berjalan, suka dukanya apa Mas?
kalau suka dukanya, kalau duka sih alhamdulillah nggak ada dukanya mas. Karena emang kalau dukanya kita nggak bisa ngajar kalau udah duka. Kita udah senang duluan di sini ngajarin mereka, kita udah senang di sini gitu. Tapi memang berarti basic Mas Musyafa sebagai pengajar itu emang atau pesantren atau gimana? Iya, saya dulu alhamdulillah pesantren. Oh, pesantren. Tapi selain pengajaran Al-Quran di sini, apakah pengajaran yang ada di sekolah diajarin di sini? Kegiatan formal, Iya, kegiatan akademik. Iya, akademik. Untuk program akademika kita selang-seling biasa mas. Oh, tapi ada? Iya ada insya Allah. Jadi anak-anak ini nggak kita ajarkan untuk menghafal Al-Quran doang, tapi ada beberapa kegiatan lain. Seperti kemarin contohnya kita punya kegiatan, jadi mereka itu kita bikin tanaman-tanaman gitu mas dan lain sebagainya gitu mas. Kayak nonton bareng dan lain sebagainya gitu. Ya udah. Syifa, mana Syifa? Oh ini Syifa nih. Syifa, Masya Allah. Mana Syifa? Oh iya Syifa. Halo. Sini. Boleh duduk sini nggak? Ayo Syifa sini. Syifa. Sini. Sini nak. Sini. Nih, hadap ke kamera. Hadap ke kamera Sini, di tengah saya. Di sini. Oke. Nah. Syifa. Udah berapa lama belajar di sini? Baru itu kan sih dari bulan berapa ini? Kencangan sayang, kencangan. Dari bulan kemarin. Berarti berapa bulan Mas siapa? Syifa di sini? 2 bulan. Udah 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 bulan. 2 bulan. Syifa rumahnya di mana? Di situ dekat situ. Oh, dekat sini, semua sini. Oh, Syifa katanya kata kakak Musyafa sudah hafal Quran. Udah. Anaba. Mana, Mbak? Coba boleh nggak? Kita sambil berdoa ya. Iya nggak apa-apa. Kak Adit mau denger. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'alim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasha wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul azim. Seneng nggak belajar di sini? Seneng. Kenapa? Senangnya gimana? Ketemu teman-teman kah? Atau makanannya banyak atau gimana? Ketemu teman-teman sama kakak-kakaknya semuanya baik. Oh ya, pengajarnya gimana? Baik. Kak Musyafa gimana? Kak Musyafa baik nggak? Baik. Masya Allah. Yuk, targetnya, tujuannya apakah sampai anak-anak semua hafal atau gimana? Insya Allah. Target kita sebenarnya bukan yang kita cari bukan anak-anak yang menghafal Al-Quran 30 juz, tetapi anak-anak yang cinta pada Al-Quran. Itu. Kalau anak-anak cinta pada Al-Quran, insya Allah saya yakin mereka itu mudah dekat dengan Al-Quran. Gitu. Tanpa saya datang, kalau ingin penghafal Al-Quran, saya nggak datang, mereka nggak ngaji. Tapi kalau dia cinta, insya Allah mereka bakal ngaji sendiri gitu. Masya Allah. Makasih ya. Siap. Siapa? Syifa, makasih ya. Makasih ya. Sukses terus ya, sehat terus ya. Amin, Allahumma amin. Udah, silahkan. Belajar lagi. Mas, kalau gitu, tajwidnya anak-anak diajarin nggak sih? Untuk tajwidnya kita ajarin mas. Pasti ya? Iya pasti. Oh, Jadi makanya ngedahuluin hafal dulu apa tajwid dulu? kalau di sini kita sambilan mas. Jadi ketika makanya nih kita sistemnya peralaku mas. Ini kita bedakan. Ini untuk anak-anak yang hafalannya sudah di atas udah yang sudah bisa Al-Quran pokoknya. Nah di sini yang masih baca Iqra 1 dan 2 di sini juga. Pokoknya kita bedakin peralaku gitu mas. Saya pernah
Senang banget, keren. Alhamdulillah. Semoga jadi ladang pahala di akhirat nanti, Mas. Amin, Allah. Amin, insyaallah. Siap. Hidup itu memang tidak bisa ditebak. Kadang kita sudah merencanakan dengan baik, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini saya banyak belajar dengan anak-anak yang ada di sini. Mereka dengan keterbatasannya tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Saya Adit, pamit.